Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, kali ini kita akan membahas tentang perbedaan antara huruf alif dan hamzah. Mari kita simak bersama-sama. Allahumma arhamna bil Qur'an. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, ada yang bertanya, apa Pak perbedaan antara alif dan hamzah itu? Ya, saya jawab aja. Alif itu ya teman saya, kalau hamzah itu tetangga saya. Tidak, bukan. Ini bukan nama orang ya. Ini perbedaan di huruf hijaiyah. Karena banyak nama orang namanya alif dan hamzah. Ya, perbedaannya apa ya? Namanya beda. Ya, sekarang kita bahas tentang huruf alif dan hamzah ini ya. Kita sering mendengar, oh ini alif, ini hamzah. Apa perbedaannya? Langsung saja kita bahas ya. Jadi alif itu dia tidak bisa menerima harokat, itu yang pertama. Diberi harokat apapun dia tidak bisa, namanya alif. Dia tidak berharokat. Apabila kita menemukan dalam Al-Quran itu huruf alif dan dia tidak ada harokatnya, itu ya berarti itu alif ya, alif. Terus apa fungsinya alif itu kalau di dalam suatu bacaan atau di dalam Al-Quran atau dalam bahasa Arab gitu ya? Alif itu yang pertama sebagai tanda bacaan panjang atau mat ya. Dengan adanya alif itu maka huruf yang berfathah itu menjadi panjang, itu menjadi mat ya. Sebagai tanda bahwa huruf itu panjang itu diberi alif, terutama yang fathah. Itu yang pertama. Yang kedua, alif itu sebagai tanda tulisan ya. Apabila kita baca misalnya kitab kuning ya, kemudian di situ ada alif, ini berhubungan dengan kata benda ya atau isim. Apabila di situ ada alif ya, itu menunjukkan bahwa sebagai tanda bahwa di situ harokatnya itu fathaten, itu salah satunya ya. Jadi alif ini adalah sebagai tanda fathaten. Setiap huruf yang berharokat fathaten itu pasti belakangnya itu diberi alif. Setiap huruf yang berharokat fathaten, tanwin fathah yang dua itu ya, maka pasti belakangnya itu diberi alif ya. Itu tandanya. Jadi kalau misalnya tidak ada harokatnya, kok ketemu kata benda ada alifnya, itu berarti fathaten. Itu kalau kita belajar membaca kitab kuning itu ada itu ya. Nah kemudian ya meskipun ada perbedaannya, ada pengecualiannya ya untuk yang fathaten ini, ada yang tidak diberi alif seperti pada huruf tak marbuto. Tak marbuto itu fathatennya itu tanpa alif ya. Kemudian ada hamzah yang fathaten juga tanpa alif apabila sebelumnya ada alif. Nanti itu kita bahas secara terperinci di bab-bab berikutnya. Kemudian ada juga alif ini sebagai tanda bahwa itu adalah fi'il ya, fi'il yang jamak. Tanda. Contohnya itu, contoh mudahnya itu misal ya, qalu di situ sukun waw tapi belakangnya itu ada alifnya itu. Alif itu sebagai tanda bahwa kata tersebut itu jamak ya, jamak. Demikian juga fi'il-fi'il yang lain itu fi'il madhi, fi'il amr juga itu terdapat seperti itu. Jadi alif itu sebagai tanda-tanda seperti itu ya. Dia tidak menerima harokat, mungkin dia tidak dibaca tapi harus ada dalam tulisan. Itu ciri khas dari alif. Oleh karena itu huruf hijaiyah itu kan jumlahnya itu 28 ya. Jadi huruf hijaiyah itu yang menerima harokat itu 28, yang tidak bisa menerima harokat 1, yaitu alif. Jadinya jumlahnya 29. Itu huruf hijaiyah, aslinya seperti itu. Nah, perbedaannya dengan hamzah.
ya kebalikannya itu, yaitu hamzah itu bisa menerima harokat ya. Hamzah itu bisa menerima harokat a, i, u, fathah, kasroh, dhamma, itu bisa, namanya hamzah. Meskipun tulisannya itu berbentuk alif atau tongkat begitu ya, atau angka 1 gitu. Meskipun tulisannya berbentuk alif, tapi kalau dia berharokat maka dia disebut hamzah. Jadi hamzah itu berupa tulisan alif bisa, kemudian alif yang di atasnya ada hamzah yang kecil gitu ya, bisa. Alif terus kemudian ada hamzah kecil di bawahnya, bisa juga, itu disebut hamzah. Atau hamzah tanpa huruf alif, hamzah saja, itu juga bisa disebut hamzah, disebut hamzah. Hamzah ini kan ada dua, hamzah yang asli dan hamzah yang wasol. Kalau hamzah yang asli itu dia itu dimanapun, dalam keadaan apapun, dia itu tetap berharokat ya. Inna misalnya, inna itu dalam keadaan apapun itu tetap dia berharokat, tidak bisa berubah. Kalau hamzah wasol itu bisa berubah. Contohnya kita baca alhamdu ya, atau kita baca setiap kita dengar itu assalamualaikum, di situ ada a ya depannya ya, assalamualaikum, itu hamzah wasol, a nya itu assalamualaikum. Tapi kalau namanya hamzah wasol artinya terus, kalau diteruskan tidak dibaca. Misalnya kita menjawab salam, bukan menjawab salam, kita diberi waw ya depannya ya, wa. Aslinya kan kalau dibaca itu wa assalamualaikum, tapi a nya tidak dibaca, menjadi langsung wassalamualaikum, karena itu merupakan hamzah wasol yang tidak dibaca kalau itu diteruskan. Wassalamualaikum itu adalah hamzah ya. Jadi intinya alif itu tidak berharokat, perbedaannya. Kalau hamzah itu bisa menerima harokat meskipun tulisannya seperti alif, tapi kalau dia menerima harokat itu disebut hamzah. Dan satu lagi tambahan, yaitu hukum tajwid nun mati atau tanwin itu bertemu dengan huruf hijaiyah ya, itu selain alif. Jadi kalau misalnya huruf idhar, itu apa saja huruf idhar? Huruf idhar itu adalah hamzah, ain, ghain, ha, kha, dan ha. Jadi di situ tidak ada alif. Tanwin bertemu dengan hamzah ya, bukan tanwin bertemu dengan alif. Nanti alif itu dibahas di bab tersendiri, yaitu bab mat ya, mat atau panjang ya. Demikian para pecinta Al-Quran yang berbahagia, perbedaan antara alif, huruf alif ya, dan huruf hamzah. Bukan nama orang. Alif itu nanti nama orang ya, alif itu agak kurus, kalau hamzah itu agak gemuk gitu. Enggak, ini adalah huruf hijaiyah, huruf alif dan hamzah. Terima kasih atas segala perhatiannya, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ngaji tiap hari.